Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading masih di analisa pagi. Hari ini hari Selasa ya, hari Selasa 12 September 2023. Seperti biasa mungkin sebelum kita mappingkan untuk satu hari ke depan, kita coba untuk mereview ya satu hari kemarin. Adakah peluang yang bisa kita dapatkan, adakah potensi yang bisa kita dapatkan dari yang sudah kita lakukan ya. Kita awali dari kecenderungan yang ada. Kalau kita lihat dari garis tren yang kita buat ya, ada potensi bergerak naik hingga tentu mendekati target yang kedua, yakni di 1935. Tentu dengan catatan ketika mampu menembus target yang kedua, yang pertama ya, karena target yang pertama ini adalah resisten ya, bagian dari resisten yang kita buatkan di sana. Kemudian kalau dia tidak mampu, tentu ada petunjuk, ada indikasi adanya penolakan, adanya kekuatan yang berkurang dan bisa kembali berbalik. Kemudian kita prioritaskan untuk buy di sana di 1921,98 dan dari awal langsung bergerak naik hingga tersentuh posisi buy-nya. Kemudian target juga dengan sangat indah sekali tercapai dengan baik, sekalipun butuh perjalanan yang cukup panjang ya, ada sekitar 4 hingga 5 jam untuk mencapai target itu. Selanjutnya posisi berada di target selesai, kemudian sempat mencoba untuk menekan tetapi gagal dan seterusnya bergerak turun ya sampai di tutupan ya, sampai di tutupan di kisaran harga 19.22. Itu artinya ditutup di atas bukaan sebelumnya atau ditutup lebih tinggi dengan harga dibanding bukaan ya di pagi harinya. Dengan demikian secara umum tetap didominasi oleh bullish meskipun tipis ada penolakan seller di sana. Kemudian kita lanjut, apakah hari ini masih akan berpeluang nanti bergerak turun atau sebaliknya masih akan mempertahankan peluang buy-nya ya. Ini sama-sama dua kekuatan yang besar. Dari hari sebelumnya buy dan sell-nya punya kekuatan yang hampir seimbang juga. Kemudian hari kemarin juga punya kekuatan yang hampir seimbang, sekalipun bullish tetap mendominasi, namun penolakan seller tetap kita pertimbangkan di sana. Kalau kita lihat dari sisi time frame daily ya, time frame daily, maka kita bisa mendapatkan karakter candle yang satu hari kemarin, ya ini masih didominasi oleh bullish dengan rejeksinya ya. 2 hari yang lalu juga demikian, mencoba bergerak naik kemudian ada rejeksinya. Kemudian satu hari kemarin mencoba naik tetapi ada rejeksi juga ya. Kalau kita amati dari time frame di bawahnya di H4 ya, di time frame H4 kita amati di sana. Dari time frame H4 perlahan ada kecenderungan untuk kembali bergerak turun ya, ada kecenderungan untuk kembali bergerak turun ya, sekalipun masih cukup berat ya, namun demikian kecenderungan untuk bergerak turun itu terbuka ya, sangat lebar sekali dari histori yang terdekatnya. Baik, kita kembali ke H1 ya, karena banyak mendominasi kecenderungan bergerak turun, maka nanti kita akan
kita akan menentukan potensinya kemana. Dari pergerakan yang ada ya, naik dan turunnya sama-sama berada di area resisten ditolak ya. Kemudian kembali bergerak turun ya. Dari swingnya ini masih ada sedikit kecenderungan bergerak naik ya, ada sedikit kecenderungan bergerak naik ya, sekalipun tekanan seller juga cukup besar sehingga juga harus dipertimbangkan baik-baik ya. Kita melihat dari histori yang terdekat masih bergerak turun, fokus kita adalah sell ya, fokus kita adalah sell, kita tempatkan untuk sellnya, kemudian nanti kita akan targetkan, ini sorry di time frame H1 oke ya. Oke, kita tempatkan posisi di awal. Fokus utama kita memanfaatkan peluang kecil ya, dengan menempatkan posisi sell di 1919. Dengan menempatkan posisi di 1919, kemudian kita akan targetkan nanti yang terdekat saja ya. Target yang terdekat kita tempatkan di 1914 ya. Target yang terdekat kita tempatkan di 1914.09 sekaligus menjadi support yang pertama ya, sekaligus menjadi support yang pertama. Kemudian lebih kuat menembus, kita akan lanjutkan dengan area support berikutnya, atau kita akan tempatkan di target selanjutnya, yakni berada di, jangan terlalu jauh-jauh ya, kita ambil yang lebih potensial dan sangat realistis. Oke, kita tempatkan untuk target yang kedua, sekaligus ini menjadi support yang kedua atau yang terdekat lagi ya, di 1906.09 ya, 1906.09. Oke, dari dua target ini kita nanti akan amati ya, kekuatan seller seperti apa ya, bearishnya kekuatannya seperti apa. Kemudian kita akan juga melihat ya dari sisi kemampuan pergerakan hariannya atau range-nya. Kita ambil yang maksimal yang terdekat dengan area range-nya berada di kisaran nanti di target yang kedua. Demikian juga untuk pergerakan naik, kita akan perkirakan nanti mendekati 1938. Ini tentu adalah potensi maksimalnya ya. Tadi di target yang kedua ini kita jadikan sebagai area jenuh jualnya, sehingga lebih berhati-hati mendekati target ini. Kemudian untuk posisi berbalik atau posisi berbalik kita tempatkan untuk buy-nya
Oke, posisi buy kita tempatkan 1924. 1924,58 dengan target yang terdekat kita tempatkan di 1930 atau sekitar 500-an ya. Ya, hampir 600 kita tempatkan untuk target yang terdekatnya, yakni di harga 1930,61 sekaligus ini nanti menjadi resisten yang terdekatnya ya. Di area resisten selalu kita perhatikan bagaimana penolakan, bagaimana loss momentumnya, bagaimana kalau ada terjadi perubahan warna dan sebagainya. Kita akan amati ya, adakah tanda-tanda di situ nanti market akan berbalik atau justru ada momentum yang lebih kuat. Sementara untuk target yang kedua kita akan tempatkan di target yang kedua karena terlalu dekat ya, karena cukup dekat dengan kondisi maksimumnya, maka kita tempatkan sekaligus sebagai area jenuhnya. Ini target yang kedua di 1938,77 sekaligus menjadi area jenuh di sana. Jadi nanti di area ini juga nanti kita perhatikan, kita lebih intensif melihat ketika mendekati area ini ya. Ketika nanti dia ternyata kuat menembus, maka perlu berhati-hati untuk posisi-posisi buy-nya ya. Nanti kita lihat bagaimana strukturnya. Di kondisi yang seperti ini ya, sekarang di posisi yang masih datar ini sangat kecil nanti terbentuk struktur sampai di sini ya. Kalaupun terbentuk nanti sangat kecil sekali ya. Sehingga untuk pergerakan yang lebih tinggi kita nanti akan perkirakan di area target ini. Ya, kalaupun nanti naik maksimum di 1945. Kita akan simulasikan ini pergerakannya, jadi kira-kira akan bergerak seperti ini. Diuji di area targetnya, di area supportnya. Kalau mampu bergerak turun, maka akan mendekati area di sini. Sehingga terbentuklah nanti swing low yang baru, membentuk swing low yang baru. Setelahnya akan kembali terkoreksi. Jika di area ini nanti tidak mampu menembus, artinya tidak bisa menembus ini di supportnya ini, maka ada potensi akan kembali memantul, Oke, kita sesuaikan di 09. Ya, sekali lagi ketika dia bergerak turun tidak mampu menembus di target ini, tidak mampu menembus support ini 1914, maka bisa berpeluang kembali memantul. Sehingga simulasinya ketika dia memantul kembali nanti akan mendekati resisten di sini. Kembali lagi di area di sini nanti akankah mampu menembus, akankah nanti mampu melewati. Lagi-lagi kalau dia tidak mampu menembus maka akan berpeluang kembali memantul. Sebaliknya ketika dia kuat menembus atau jauh lebih tinggi ya, maka bisa mendekati area di sini. Kemudian setelahnya akan kembali memantul ya, akan terkoreksi, baru setelah itu balik naik lagi. Ya, kira-kira seperti apa? Nanti kita lihat setiap terjadi pergantian candle, setiap ada candle baru kita akan amati, kemudian kita bandingkan adakah pengaruh yang signifikan nantinya, baru nanti kita buat analisa lagi. Jangan lupa selalu banyak belajar dari pengalaman,
Jangan lupa untuk selalu membuka diri, memperbaiki yang sudah kita lakukan salah, atau ketika salah kita perbaiki menjadi lebih baik lagi, sehingga kita akan selalu mendapatkan peluang yang terbaiknya. Karena kalau kita tidak mau memperbaiki, bersikukuh dengan analisa kita, sementara kondisi real time di marketnya sudah berubah dan sudah ada tren baru, kita hanya bersikukuh mempertahankan keyakinan dan analisa kita, yang terjadi kita akan terseret jauh dari market yang ada. Jangan pernah melawan tren, jangan pernah melawan market yang besar, karena kita hanyalah mengikuti dari belakang. Kita manfaatkan kemanapun dia bergerak, naik kita manfaatkan, turun kita manfaatkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat hari ini dan maksimum profit kita. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.